Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiar untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, untuk ikhtiar meningkatkan ketakwaan itu tentu harus dimulai dari bagaimana cara kita terus-menerus memupuk, mengembangkan dan menambahkan kualitas keimanan kita. Mengapa demikian? Karena menurut salah seorang ulama dari Mesir yang namanya Al-Imam Al-Bajuri, beliau menulis sebuah buku berjudul Tuhfatul Murid fi Syarhi Jauharatit Tauhid. Beliau mengatakan keimanan atau iman ditinjau dari tingkat fluktuasinya, tingkat naik turunnya, bertambah dan berkurangnya. Ini terbagi dalam 4 tingkatan atau 4 kategori. Yang pertama, beliau menyebut ada imanun yazidu wala yanqusu. Kategori yang terbaik adalah iman yang terus-menerus bertambah dan tidak pernah berkurang sedikit pun. Siapa orang-orang yang dianugerahi oleh Allah keimanan yang seperti ini? Kata beliau, iman seperti ini adalah imanul anbiya wal mursalin. Keimanan yang terus bertambah dan tidak pernah mengalami pengurangan atau kekurangan adalah imannya para nabi dan para rasul. Para nabi dan rasul tentu saja kita tidak bisa membayangkan, andaikan ada seorang nabi atau rasul lalu imannya mengalami penurunan, tentu itu sesuatu yang aneh. Bagaimana seorang nabi misalkan kemudian meragukan tentang apa yang disampaikan oleh Jibril kepada dia, maka itu tidak mungkin. Karena itu para ulama mengatakan bahwa keimanan para nabi dan keimanan para rasul itu terus-menerus bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Yang kedua, ada kategori keimanan yang disebut dengan imanun la yazidu wa la yanqusu. Ada makhluknya Allah yang diberikan keimanan, imannya stabil, tidak pernah bertambah, tapi juga tidak pernah berkurang sedikit pun.
Siapa makhluk Allah yang diberikan keimanan yang stabil? Mungkin juga kita bisa membahasakan imannya bersifat statis. Mereka itu adalah imanul malaikah, iman yang tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang, melainkan terus-menerus ajeg seperti apa yang diberikan oleh Allah adalah imannya para malaikat. Digambarkan di dalam Al-Quran, para malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu terus-menerus menjalankan apa yang menjadi perintahnya Allah sesuai dengan tugas masing-masing malaikat. Dan malaikat itu tidak sedikit pun membangkang atau membantah atau bahkan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi keimanan malaikat itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Yang ketiga, ada yang disebut dengan imanun yang kusu wala yazidu. Ada iman yang terus berkurang dan tidak pernah bertambah. Na'udzubillah min dzalik. Siapa orang yang memiliki iman yang seperti ini? Yaitu kata Al-Imam Al-Bajuri, orang yang memiliki iman yang terus-menerus merosot dan tidak pernah bertambah adalah orang-orang yang memiliki keimanan, tetapi pada saat yang sama dia terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat, bahkan melawan daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menggambarkan keimanan yang model ini dengan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Al-hadis au kama qala. Rasulullah menggambarkan orang yang berzina tidaklah orang yang melakukan berzina saat dia melakukan berzina dia dalam keadaan mukmin, dan tiadalah orang yang mencuri saat dia melakukan pencurian dia dalam keadaan iman, dan lagi tidaklah orang meminum khamr dia mabuk saat dia mabuk dalam keadaan iman. Maknanya, hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, ketika seorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, misalkan berzina, ataupun mabuk, ataupun melakukan pencurian, maka pada saat dia melakukan itu, iman dia sedang habis dari hati nurani yang ada pada orang yang melakukan maksiat itu. Maka jika ada orang yang sedang berzina lalu dia meninggal pada saat itu, alangkah ruginya, karena orang itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan imannya sedang tidak ada di dalam hatinya. Karena itu mudah-mudahan kita tidak termasuk golongannya orang yang memiliki iman yang terus berkurang dan tidak pernah bertambah. Yang keempat, ini adalah imannya orang kebanyakan seperti kita, yaitu kategori imanun yazidu wa yanqusu. Iman yang terkadang-kadang bertambah, tapi juga kadang-kadang berkurang. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab hadisnya Sahihul Bukhari mengatakan bahwa beliau sudah menemui sekian ratus ulama. Semua ulama sepakat
bahwa keimanan manusia pada umumnya adalah mengalami fluktuasi, kadang-kadang meningkat, kadang-kadang menurun. Apa tanda-tandanya iman sedang meningkat? Ketika iman itu sedang memuncak di dalam diri kita, maka ditandai dengan kita sangat rajin beramal kebaikan, kita sangat rajin beribadah. Sebulan yang lalu kita berada di bulan Ramadan, rata-rata keimanan umat Islam ini sedang mencapai puncaknya. Ketika iman sedang mencapai puncaknya, orang dengan mudah menahan lapar 1 hari penuh. Orang dengan mudah qiyamul lail. Orang dengan mudah membaca Al-Quran. Orang dengan mudah bersedekah, memberikan takjil kepada orang-orang yang berbuka puasa. Kenapa pada saat bulan Ramadan orang begitu bergairah untuk beramal kebaikan? Karena rata-rata iman kita pada saat itu sedang bertambah. Kebetulan kata Nabi, pada bulan Ramadan setan sedang dibelenggu oleh Allah, sehingga kita berkesempatan untuk terus-menerus meningkatkan keimanan kita. Iman kita tandanya menurun adalah mulai menurunnya semangat beramal kebaikan. Begitu Ramadan selesai, keimanan kita semakin turun, tandanya adalah tahajud sudah semakin malas, berjamaah di masjid juga semakin malas, bersedekah juga sudah berhenti, apalagi menyentuh Al-Quran sudah tidak lagi. Itulah tandanya keimanan kita sedang turun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka pertanyaannya sekarang, bagaimana agar kita terus-menerus bisa menjaga paling tidak stabil keimanan kita, atau berupaya agar iman kita bertambah-tambah? Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah mengatakan, jaddidu imanakum. Wahai para sahabat, terus-meneruslah kamu memperbaharui, memperbaiki, meningkatkan keimanan kamu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kita meningkatkan, memperbaharui iman kita? Maka Rasulullah katakan, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Salah satu cara untuk kita meningkatkan iman kita adalah memperbanyak zikir dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Terus-menerus kita baca kalimat tahlil ini agar iman kita semakin bertambah. Yang kedua, para ulama mengatakan agar iman kita tetap baik, terjaga, lalu bahkan cenderung meningkat, salah satu caranya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Itulah yang disinyalir oleh Al-Quran. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang beriman itu jika disebut namanya Allah, maka bergetarlah hatinya. Dan jika dibacakan Al-Quran, maka zadathum imana. Bacaan itu akan meningkatkan keimanan mereka. Maknanya, kalau kita ingin terus-menerus meningkatkan iman kita, maka jangan lupa beristiqomahlah untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, untuk meningkatkan keimanan kita dan menjaga keimanan kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintahnya Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Berkumpullah kamu bersama orang-orang yang benar. Siapa yang orang-orang yang shadiqin itu? Yaitu orang-orang yang benar
memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmunya, atau dalam bahasa lain, berkumpullah dengan orang-orang alim, berkumpullah dengan para ulama, orang-orang soleh, karena itu akan memberikan pengaruh positif kepada siapa kita bergaul, kepada siapa kita berteman, kepada siapa kita berkumpul, maka iman kita akan sangat dipengaruhi. Karena itu perintahnya Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat oleh Allah untuk terus-menerus menjaga keimanan kita dan bahkan meningkatkan keimanan kita dari hari ke hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma adfa' annal ghala wal waba waz zalazila wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia wa an sairi buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.